Habib Kribo bela Aguan lanjutkan PIK 2 yang menolak tidak ingin negeri ini maju. Kita nggak boleh nolak pembangunan, karena semua negara berpacu dalam membangun. Kemajuan suatu negara itu dilihat dari pembangunannya. Sekarang PIK 2 kan membangun di daerah pesisir yang tadi tidak pernah disentuh orang. Ada seorang pengusaha yang masih mau menanamkan modalnya di Indonesia. Sementara yang lain membuang dananya ke luar negeri. Harusnya kita dukung membangun, dan di situ banyak manfaat. Tanah yang nggak aktif dibuat aktif. Nah, itu berapa banyak padat karya sana bekerja. Saya sering masuk ke sana. Nah, itu saya pikir kalau orang yang menolak pembangunan PIK 2 itu manusia kerdil lah. Tidak ingin negeri ini maju. Pasti buzzer mawar alias cebokers nih, dia pasti bakal bertanya-tanya. Buktinya mana? Padahal buktinya udah jelas ada. Itu pagar laut sepanjang 30 km ada di depan mereka loh. Bisa dilihat, saksinya banyak. Cuma ya pastinya mereka coba mengingkari lah. Gue maklumin sih kebodohan mereka. Karena gue dulu juga seperti mereka. Jadi harap maklum aja kalau mereka nggak pinter-pinter amat ya. Karena bersihin kotorannya Jokowi itu berat bos. Harus punya muka tembok dan nggak tahu malu ya. Ya ini kan ada tanah-tanah nih kan. Kalau dilihat dari atas, ini tambaknya. Nah kemudian ini dibuat suratnya. Kalau udah dibuat suratnya pasti dijual. Lah penambungnya siapa? Ini yang masih harus dipastikan lagi ya Pak Khalid ya. Lah iya maksudnya gini, kalau ini udah menjadi informasi, harusnya negara hadir dong. Iya, tapi selama ini tidak ada. Lah ya, buktinya kenyataannya. Kalau dari teman-teman nelayan atau mungkin masyarakat lain ya, sudah pernah melakukan pelaporan Bu? Ke DKP provinsi sudah. Dan responnya seperti apa? Responnya iya, saya juga udah tahu dan memang udah sidak. Dan ini adalah melanggar. Kok ini seperti negara sudah dicaplok oleh korporasi gitu kan? Takut amat gitu, udah jelas ini adalah pelanggaran. Kok masih disegel-segel? Namanya nelayan itu ya, salah sesuatu sedikit aja di laut itu udah ditangkap. Lah ketika ini kaitannya dengan sesuatu yang besar gitu kan, pemodal besar, lah ini kok seperti takut-takut. Cari apa lagi? Udah jelas melanggar, tangkap, cabut. Lah mengenai PSN itu hanya pemerintah di kondisi saat ini nggak punya duit, nggak punya modal untuk membangun negeri ini. Dia menggunakan kerjasama dengan swasta, di mana di sini Pak Aguan membudidayakan tanah negara itu yang tadi keluar masuk sering tenggelam air laut pasang, dan tidak ada penduduknya. Itu ingin dibangun dengan dana 40 triliun. Itu bukan hal yang kecil. Jadi jangan dicampur aduk, dilarikan politik katanya gap kaya dan miskin. Kalau mau kaya dan hoax juga, terus katanya pembelian tanpa ini. Lah itu tanah kalau nggak dibangun PIK 20.000 nggak ada mau beli. Siapa mau beli daerah sana? Jadi kita lihatlah, untuk kemajuan negeri ini ada seorang pengusaha ingin membangun negeri ini. Yang paling penting itu proses legalnya, prosedur legalnya dilalui atau tidak. Mungkin baru di zaman Jokowi, laut bisa punya hak guna bangun alias HGB. Kalau presiden sebelum Jokowi, gua rasa masih waras ya. Tapi Jokowi ini emang agak-agak unik nih. Permainannya bukan cuma di darat, tapi juga di laut. Untung aja dia udah keburu lengser. Kalau nggak lengser, bisa-bisa langit nih juga jadi kafling sama dia. Yang bikin lucu lagi ya, bukannya diperbaiki kesalahannya, malah ngerain buzzer. Serendah Abu Janda buat mengcounter isu beginian. Proses hukum. Padahal ini pelanggaran hukum luar biasa. Perampokan terhadap kekayaan negara. Perampokan terhadap sumber daya alam yang dilindungi oleh undang-undang untuk tidak boleh dimiliki oleh siapapun pihak swasta kecuali negara. Tidak boleh perusahaan, tidak boleh perorangan. Karena di dalam hukum kita tidak ada hak guna laut. Yang ada hak guna bangunan itu di bumi. Nah kok hak guna bangunan diberikan di atas air yang sudah dikapling. Itu sudah dikapling itu berarti adanya jahat. Nanti kalau sudah penuh, ya karena abrasi,
Karena penuh ini kan sudah tampak menjadi daratan. Ini lalu dibagi, bisa diukur meternya. Kalau masih laut kan tidak bisa diukur, orang bergerak-gerak gitu terus kan. Nah ini nanti diukur meternya, lalulah menjadi reklamasi kan itu. Nah oleh sebab itu ada 3 pihak ini yang seharusnya segera bertindak. Ya, untuk proses hukum. Untuk proses hukum pidananya. Yang kemarin itu proses hukum administrasi sudah. Yang kemarin administrasi ya? Iya administrasi dong. Administrasi pemerintahan ini tidak boleh nih melanggar ini aneh. Itu nanti hukum administrasinya biar berlanjut. Tapi ini kan jelas hukum pidana. Ini jelas hukum pidana. Mengeluarkan sertifikat. Pertama itu laut berarti nipu. Yang kedua itu laut itu tidak boleh disertifikatkan. Kan gitu. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini Pak. Dan gue sangat sayangkan lah, ada beberapa teman-teman gue yang ikut terlibat dalam upaya pembersihan nama Jokowi dalam urusan pagar laut ini. Dan mereka nggak berkutik ketika Presiden Prabowo memerintahkan supaya pagar laut itu dibongkar. Karena merugikan nelayan kita, bos. Kicep deh tuh bercanda. Dan para komplotannya mungkin. Masa dia mau ngelawan presiden? Berani emang? Saya begini marah emosi nih ya, ampura ya. Saya tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi. Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus. Modelnya ya begini nih, bikin miskin. Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan ngelawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu. Sudah siap nelayan untuk... Sudah siap, saya nyatakan dengan jelas ini. Sempat ada intimidasi tidak sih? Kalau intimidasi mah ya sering. Setiap orang mengatakan atau menyoteng atau ini pasti ada yang telepon, ada yang dipanggil. Apa isi telepon dan juga panggilannya itu mungkin bisa diinformasikan? Lah misalnya udahlah jangan ngurusin hal-hal itu urusan orang gede, orang kecil nggak boleh ikut-ikutan. Ada peringatan dan juga ancaman? Iya, misalnya kalau istilah ada... Kita sambil kesana Pak Oli. Jadi memang betul ada ancaman bagi... Iya. Ya pasti ada yang nelpon, Lid, kamu jangan ngomong kenceng-kenceng lah. Ya cuman kan kalau saya... Ancaman yang paling serius yang pernah mungkin... Yang terjadi ke saya, kalau ancaman ke saya, ada nomor telepon, masuk nomor telepon baru. Dengan siapa nih? Nggak perlu kenal. Ya udah gini aja saya mau bilang, kamu jangan macam-macam ngomong urusan pagar laut segala macam, urusan pengurugan, tanah segala macam katanya. Kamu bisa bahaya kamu. Kasihan anak istri kamu. Sudah tidak mengakui itu dari pihak mana ya? Enggak mengakui dari pihak mana. Okay. Ketika saya telepon kembali, udah nggak aktif. Gitu. Baik. Di tengah derasnya penolakan terhadap pembangunan Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2, Habib Zain Assegaf alias Habib Kribo justru berpandangan berbeda. Menurutnya, semua negara di dunia saat ini sedang berpacu dalam membangun. Kemajuan suatu negara dilihat dari pembangunannya. Apalagi Indonesia sebagai negara berkembang, sudah sepatutnya tidak menolak itu. Sekarang PIK 2 akan membangun di daerah pesisir yang tadinya tidak pernah disentuh orang. Ada seorang pengusaha yang masih mau menanamkan modalnya di Indonesia, sementara yang lain membuang dananya di luar negeri, ujar Habib Kribo, dikutip dari X, Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025. Seharusnya pemilik modal yang demikian itu didukung masyarakat, bukan sebaliknya. Karena kata dia, pembangunan itu banyak manfaatnya. Tanah yang tadinya tidak aktif dibuat aktif. Termasuk banyak menyerap tenaga kerja lokal. Saya pikir orang yang menolak itu PIK 2 adalah manusia berpikiran kerdil. Tidak ingin negeri ini maju, katanya. Terkait dengan status proyek strategis nasional PSN, lanjut Kribo, karena saat ini pemerintah minim modal untuk membangun sehingga harus bekerja sama dengan swasta. Di mana Pak Aguan membudidayakan tanah negara itu yang tadinya tidak ada penduduknya ingin dibangun dengan dana 40 triliun rupiah. Itu bukan hal yang kecil, jelasnya. Jadi jangan dicampur adukan dengan politik. Terus katanya pembelian tanpa ini. Jadi kita melihatnya untuk kemajuan bangsa ini. Sementara ada yang katanya pribumi justru melarikan uangnya ke luar negeri. Padahal cari duitnya di Indonesia. Itu namanya pengkhianat, tegasnya. Lebih jauh Habib Kribo mengatakan, ada PSN yang semacam PIK 2 di daerah lain seperti Surabaya dan Malang. Kenapa dia nggak teriak di sana, tukasnya.
Ia berharap kepada pemerintah untuk tidak takut pada kerikil kecil yang dianggapnya barisan sakit hati yang tidak mendapatkan jabatan, kemudian dia marah. Lanjutkan PIK 2, dorong dan bantu Aguan memberdayakan PIK supaya lebih bagus. Berapa banyak pekerja di sana? Jumlahnya jutaan. Berapa banyak keluarga yang hidup dari pembangunan itu? Jadi jangan sok merasa paling nasionalis dan bawa-bawa rasis, pungkasnya.